Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa menjumpai Anda kembali di Sahabat Matematika channel belajar matematika yang selalu setia menemani dan mendampingi belajar Anda untuk hebat dalam prestasi. Kesempatan kali ini kami hadir kembali untuk berbagi buat Anda, yaitu melanjutkan pembahasan materi statistika. Untuk episode kali ini yang akan kita sajikan adalah pencarian data. Kalau sebelumnya sudah kita bahas ukuran pemusatan data yang meliputi min, modus, dan median. Untuk episode kali ini pencarian data yang akan kita bahas meliputi jangkauan data, kuartil data, dan jangkauan interkuartil, dan kita bahas dalam satu tayangan episode ini. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini bisa Anda pahami dengan baik, sehingga video ini benar-benar membantu belajar Anda dan bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Karena itu, silakan video ini bisa Anda bagikan kepada yang lain yang mereka juga butuh media belajar seperti Anda. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan sekalipun kecil dan sederhana, karena bisa jadi sesuatu yang kecil dan sederhana menurut kita, tapi dia luar biasa untuk orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, siapkan hati Anda, pikiran, dan juga diri Anda untuk fokus bersama kami dalam membahas materi yang kita sajikan pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita kali ini adalah ukuran pencarian data. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari ukuran pemusatan yang meliputi min, modus, dan median. Sekarang kita akan mempelajari ukuran pencarian data. Yang pertama adalah jangkauan data. Apa itu jangkauan data? Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Sehingga bisa kita rumuskan jangkauan atau rentangan sama dengan X max dikurangi X min. Nilai terbesar dari anggota data dikurangi nilai terkecil dari anggota data. Contoh, tentukan jangkauan dari data 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Ini contoh data yang sudah disajikan secara terurut. Ya, kita dengan mudah bisa menentukan jangkauan atau rentangannya dengan terlebih dahulu mengetahui siapa nilai maksimum dan siapa nilai minimumnya. Nilai maksimumnya adalah 9 dan nilai minimumnya adalah 4. Jangkauannya adalah X max dikurangi X min, yaitu 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jangkauan data dalam soal ini adalah 5. Sangat-sangat mudah ya. Hanya saja yang perlu hati-hati ketika data belum terurut. Jangan sampai nanti ketika
kita mencari siapa nilai terbesar dan siapa nilai terkecil nanti karena ketidaktelitian kita mengamati bisa keliru. Tapi kalau sudah terurut seperti ini sangat mudah. Ambil saja ujung paling kanan dengan ujung paling kiri. Kalau sudah urut dari kecil ke besar. Kalau belum urut, Anda tidak perlu mengurutkan kalau hanya ditanyakan jangkauan. Hanya kalian perlu jeli, perlu teliti, perlu cermat untuk menentukan siapa nilai yang terbesar dan siapa nilai yang terkecil. Berikutnya yang kedua, kuartil. Untuk menjelaskan apa itu kuartil, ya, kita bisa bermodalkan bagaimana kita menentukan median dari suatu data. Kalau median suatu data adalah data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Titik bagi ketika kita ilustrasikan dengan ruas garis waktu itu adalah menunjukkan mediannya. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Setiap batas pembagian itu merupakan nilai-nilai kuartilnya. Sehingga terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil 1 disebut juga kuartil bawah, kuartil 2 disebut kuartil tengah, kuartil 3 disebut kuartil atas. Kuartil 2 ini merupakan median dari suatu data. Karena kuartil 2 ini adalah yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian setengah bagian yang pertama dibagi 2 menghasilkan Q1 dan setengah bagian yang kedua dibagi 2 lagi menghasilkan Q3. Misalkan suatu data yang sudah diurutkan, maka kuartilnya dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Sehingga dalam hal ini, ketika kita akan menentukan nilai-nilai kuartil sekelompok data, caranya adalah kita tentukan median terlebih dulu. Bukan urut dari Q1, Q2, Q3. Tetapi kita siasati untuk memudahkan kita tentukan dulu mediannya. Nah, setelah kita tentukan mediannya, setengah data yang pertama kita tentukan mediannya lagi. Dia adalah merupakan kuartil 1. Dan setengah data yang kedua kita tentukan mediannya lagi menghasilkan Q3. Itu teknik urutan untuk menentukan nilai-nilai median. Bukan berurut Q1, Q2, Q3, tetapi untuk memudahkan justru Q2, kemudian baru Q1 dan Q3. Contoh, tentukan nilai-nilai kuartil dari data 3, 4, 8, 6, 7, 5, 4, 7, 8. Nilai-nilai kuartil berarti Q1, Q2, dan Q3. Data belum urut, kita urutkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tentukan mediannya dulu. 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Mediannya urutan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini median. Median itu kuartil 2. Kemudian data yang tersisa di sebelah kiri dan sebelah kanan kita tentukan mediannya juga. Dengan ketentuan 6 yang sudah bertepatan sebagai median ini tidak boleh kita sertakan pada kelompok kiri dan kelompok kanan. Kita untuk kelompok kiri hanya melihat 3, 4, 4, 5. Kita tentukan median dari 4 anggota data yang bagian kiri ini. Ya, ini adalah Q1, posisinya di antara 4 dan 4. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sisa data yang sebelah kanan. Iya, di sini. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa menentukan siapa Q1, Q2, dan Q3. Kita mulai dari Q2 tadi berdasarkan urutan.
yaitu 6. Kemudian Q1 karena dia berada di antara nilai 4 dan 4, berarti 4 ditambah 4 dibagi 2, rata-ratanya tetap 4. Q3 antara 7 dan 8, 7 ditambah 8 bagi 2, 7,5. Sehingga Q2-nya adalah 6, Q1-nya 4, dan Q3-nya 7,5. Baik, kita lanjutkan. Pencarian data yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas yaitu Q3 dengan kuartil bawah yaitu Q1. Sehingga jangkauan interkuartil dirumuskan JI sama dengan Q3 min Q1. Kalau jangkauan data itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau jangkauan interkuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah. JI sama dengan Q3 min Q1. Contoh, tentukan jangkauan interkuartil dari data 5, 6, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 9. Penyelesaian kita urutkan terlebih dahulu. Setelah urut, kita tentukan mediannya. Kita hitung banyak anggota data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ditambah 1 dibagi 2, 6. Berarti mediannya adalah data ke-6. Untuk mendapatkan Q1 dan Q2, kita harus menentukan median dulu. Urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Mediannya. Kemudian, sisa data yang ruas kiri, kita tentukan mediannya. Ada 5 anggota yang di tengah bertepatan dengan nilai 5 juga. Ini Q1. Kemudian 5 anggota data yang sebelah kanan kita tentukan mediannya untuk mendapatkan Q3 8. Ya. Nah, Q1 5, Q2 6, Q3 8. Sehingga untuk menentukan jangkauan interkuartil, Q3 dikurangi Q1, 8 dikurangi 5. Hasilnya 3. Nah, jadi jangkauan interkuartil harus menentukan kuartil dulu. Karena rumusnya kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Contoh 2. Diketahui data. Seperti pada tayangan, tentukan jangkauan interkuartilnya juga. Kita urutkan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak anggota data 12. Posisi median berarti data ke 12 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berada di sini. Di antara 6 dan 7. Ini adalah median atau kuartil 2 dari data. Kemudian separuh data yang pertama ada 6 anggota. Berarti mediannya berada di antara 3 kelompok pertama dan 3 kelompok kedua, yaitu antara 5 dan 6. Setengah data yang kedua kita tentukan mediannya juga. Ya, berada di antara 8 dan 8. Sehingga kuartil pertama adalah 5 ditambah 6 dibagi 2, 5,5. Kuartil kedua 6 ditambah 7 dibagi 2, 6,5. Kuartil ketiga 8 ditambah 8 dibagi 2, 8. Dengan demikian jangkauan interkuartilnya Q3 min Q1. Q3 adalah 8 dan Q1-nya 5,5. Hasilnya 8 dikurangi 5,5 adalah 2,5. Nah,
Cukup mudah ya. Baik. Ini pembahasan kita ya, seputar pencarian data, yaitu jangkauan, kemudian kuartil dan jangkauan interkuartil, dan masing-masing sudah kita berikan contoh, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, ukuran pencarian data sudah kita sajikan dengan beberapa contoh soal, dan insya Allah soal-soal yang kita bahas yang masih relatif dasar ini akan kita kembangkan di edisi khusus, edisi spesial pembahasan soal-soal statistika. Karena itu ikuti selalu tayangan-tayangan video di Sahabat Matematika Channel supaya Anda hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.